kalau Romo Yus matinya lagi mimpin misa, terus terbang gitu. Wah, semua orang akan sibuk membuat kesaksian tentang Romo Yus. Karena apa? Matinya bagus, matinya terhormat, matinya itu rohani sekali. Ya. Saudara-saudariku yang terkasih, tadi malam saya ngeliat di Instagram ada satu orang perempuan bikin konten, isinya kurang lebih begini. Ya Tuhan, aku sering difitnah orang, aku sering disakiti orang. Tetapi aku mohon ya Tuhan, kalau suatu hari nanti orang yang menyakiti aku itu susah, orang yang melukai aku itu hidupnya susah, izinkan aku menjadi orang satu-satunya yang bisa menolong dia. Wah, heroik sekali ya. Dia tersakiti, dia terluka, dia difitnah, tapi isi doanya itu adalah kalau dia nanti mengalami kesusahan, biarkan aku yang menolong dia. Saudara-saudari, mungkin apa yang kita alami di dunia itu bawaannya pasti kita juga ingin melakukan pembalasan sesuai apa yang kita alami di dunia. Ya. Tetapi kalau kita ikuti bacaan Injil hari ini, ya, apa yang dialami di dunia itu ternyata Tuhan menghendaki kita tidak melakukan pembalasan, kita tidak melakukan tindakan yang serupa dengan itu, yang negatif-negatif itu. Kenapa? Ada sebuah janji tentang kehidupan abadi di surga. Ya. Ketika kita hanya memuaskan nafsu keinginan dunia dengan kemauan-kemauan kita, lalu ya kita hanya mendapatkan kepuasan di dunia ini. Tapi ternyata pada hari raya semua orang kudus ini kita diingatkan bahwa ada sebuah janji surgawi yang melampaui apa yang kita alami di dunia. Bayangkan sabda bahagia ini bertolak belakang dengan keinginan kita sebetulnya. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lapar dan haus dan sebagainya. Siapa yang mau lapar, haus, menderita, miskin, disakiti di dunia ini? Nggak ada yang mau ya. Tetapi Tuhan mengatakan kita akan mendapatkan yang sebaliknya nanti di surga karena kesetiaan dan ketekunan kita. Kalau kita mengikuti sejarah orang-orang kudus, mungkin 99% itu mereka mengalami kesusahan dan penderitaan di dunia. Ya. Kisah-kisahnya seperti itulah. Ada yang menjadi martir, ada yang disiksa, ada yang harus hidup miskin sedemikian rupa. Menurut ukuran dunia itu semua rugi. Tetapi ternyata Tuhan menjanjikan hadiah ganjaran surgawi yang luar biasa. Dan catatan yang menarik dari para orang kudus itu adalah orang kudus itu tidak dicatat peringatannya berdasarkan ulang tahun, birthday-nya, hari kelahiran, enggak. Tidak berdasarkan hari kelahirannya, tapi berdasarkan hari kematiannya. Justru yang dicatat adalah bagaimana dia mati, itulah yang membuat dia menjadi orang kudus. Kalau Romo Yus matinya biasa aja, gak bakalan dianggap sebagai orang kudus. Ya. Tapi kalau Romo Yus matinya lagi mimpin misa, terus terbang gitu. Wah, semua orang akan sibuk membuat kesaksian tentang Romo Yus. Karena apa? Matinya bagus. Matinya terhormat, matinya itu rohani sekali. Ya.
Maka bagaimana kita mati itu menentukan. Beda kalau Romoyus matinya lagi pijet. Atau lagi shopping di depo bangunan misalnya. Anda tidak akan menganggap Romoyus orang kudus karena matinya biasa aja. Atau matinya tidak kudus. Maka lalu tidak dianggap sebagai orang kudus. Tapi kalau matinya mengorbankan diri, ya, mengorbankan hidupnya, melakukan sesuatu yang baik buat orang lain, maka kita akan membuat macam-macam kesaksian indah tentang orang-orang yang meninggal itu. Maka saya kira demikian juga catatan tentang para kudus ini. Yang dicatat adalah bagaimana mereka mati, ya, bukan bagaimana mereka lahir. Kalau kita punya saudara sudah meninggal, masih kita ingat ulang tahunnya kapan, ya. Misalnya Mbak Nur Romo Hadi ulang tahunnya kita ingat tanggal 262, ya, 2 karena itu pin ATM-nya, jadi saya apal 262 262. Ya. Tapi ingat nggak kita meninggalnya kapan? 29 Agustus, ya. Kita ingat, ya. Ibu saya lahir 24 Mei, ingat. Tapi saya harus ingat juga ibu saya meninggal 26 Juni. Saya harus ingat itu, ya. Karena apa? Karena orang itu diingat, dicatat hidupnya, bagaimana dia meninggal dunia. Maka paling baik untuk kita-kita yang masih hidup ini adalah, ya, mempersiapkan nanti minta supaya matinya bagus. Bukan cuma minta hidupnya bagus, tapi mintalah sama Tuhan rahmat supaya kalau kita meninggal dunia nanti, meninggal dunianya lagi bagus, bukan lagi kumat. Kalau lagi bagus itu yang kumat-kumat akan dilupakan orang, ya. Tapi kalau Anda hidupnya baik, ya, tapi pas matinya itu pas lagi kumat, wah, yang diingat kumatnya doang. Kebaikan-kebaikan kita tidak diingat orang, ya. Maka saya kira mari kita sama-sama persiapkan hidup kita untuk bercita-cita menjadi santo santa. Saya sih nggak punya cita-cita itu, ya, ketinggian lah, ya. Tapi paling enggak kita hidupnya normal, matinya bagus, dah. Sisanya itu kerahiman Allah. Sisanya itu belas kasih Tuhan. Mau gabungkan kita dengan para kudus, syukur kepada Allah, ya. Yang penting jangan di neraka lah, ya. Yang penting hidup kita selama ini kita siapkan sebaik-baiknya, ya. Besok kita masih akan merayakan peringatan arwah orang beriman. Ini semua satu kesatuan, ya, antara dunia orang kudus yang sudah bahagia di surga, maka sabda bahagia. Tapi mungkin juga ada arwah saudara-saudari kita yang masih berjuang untuk menyucikan dirinya. Itulah yang mau kita doakan besok. Kita yang hidup di dunia ini, gereja satunya lagi, gereja orang hidup. Maka kita juga bertugas untuk mendoakan mereka yang meninggal dan masih membutuhkan proses penyucian. Maka mari kita satukan hari-hari ini doa-doa kita dalam kesatuan itu. Kita punya ikatan dengan orang kudus, kita punya saudara-saudari kita yang meninggal, dan kita masih dikaruniai waktu untuk menjalani hidup ini di dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.